Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal kembali menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, saya kebetulan lupa umumkan di episode 2 minggu lalu ya, tepatnya di episode yang sebelumnya, bahwa minggu lalu kita tidak ada nih untuk X karena memang tukeran nih dengan doa sesinya. Tapi tidak apa-apa, pastinya kita bisa kembali lagi di hari ini dan saya juga mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Semoga dengan Paskah ini, memperingati Paskah ini, kita semakin lebih baik lagi untuk menghargai dan juga mengamalkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Dan Antiochus, pada bulan ini, di bulan April, kita punya tema khusus lagi yang kalau tema bulan lalu kita udah ngebahas tentang vaksinasi. Di bulan April 2021 ini kita akan masuk ke tema Kartini. Karena apa? Karena kebetulan di bulan April ini kita akan memperingati hari Kartini. Jadi kita akan banyak mengundang dan semuanya ya, bukan banyak lagi, tapi semuanya kita bakal mengundang Kartini yang pastinya luar biasa banget dari Antioquia. Dan di episode pertama di bulan April ini kita akan ngobrolin Kartini karena kebetulan kita baru hari Paskah juga. Kayaknya menarik nih kalau kita ngebahas seputar hari Paskah, hari Kartini kalau digabung kira-kira seperti apa ya. Langsung saja kita bakal ngobrol dengan one and only Ibu Gembala kita PDM Modi Morid. Ini Ibu Gembala kita. Halo Kak Modi, selamat malam. Semuanya Antiochers. Yes, gimana kabar Kak? Sehat? Baik, puji Tuhan. Kemarin Tuhan. gimana Jumat Agung Paskah sudah berakhir? Ya, puji Tuhan berakhir dengan aman semuanya, semua juga berkat dari Tuhan dan teman-teman semua. Ya, luar biasa. Dan kita lihat juga memang acaranya tidak seperti yang beberapa tahun lalu yang kita rayakan dengan besar-besar, tapi pujian masih kayaknya jemaat juga masih merasa terberkati dengan keadaan itu. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Modi sudah mau hadir untuk di podcast ini. 2 minggu lalu kebetulan Pak Gembala dan sekarang Bu Gembala, kita akan ngebahas seputar Paskah dan juga pasti hari Kartini. Karena kalau misalnya ngebahas hari Kartini sama Pak Gembala kan kurang matching gitu. Jadi Bu Gembala aja Bu Gembala aja gitu. Nah Kak Modi, pertama mungkin kita masih pengen ngebahas ini soal Paskah kita yang sudah di hari Minggu kemarin ya, 2 hari yang lalu gitu. Infonya ini adalah Paskah pertama yang dimana tahun ini langsung dihandle oleh Bapak dan Ibu Gembala gitu. Jadi tidak ada panitia khusus, infonya seperti itu. Nah, apa saja yang disiapin Kak untuk kegiatan Jumat Agung dan juga Paskah yang kemarin? Oh iya, ini untuk sebagai informasi juga Sakti. Sebenarnya pertama pasti kita tetap harus melihat bahwa saat ini keadaan pandemi ini kan belum berhenti ya. Yes. Meskipun memang puji Tuhan pemerintah sudah berusaha keras, mereka bekerja menyalurkan semua vaksin-vaksin yang mereka miliki, semua biaya akan difokusin ke vaksin ini. Yes. Nah, akhirnya kami berpikir dan kembali kami berdoa minta petunjuk Tuhan dan terus kalau dibilang ini memang dihandle sama kami berdua, enggak juga gitu. Jadi tetap kami didukung dengan rekan-rekan pelayanan kami. Okay. Nah, kami tetap bekerja sama dengan teman-teman yang koordinator tim Plan Mimbas ya. Dan khususnya kalau misalnya dibilang ada seksi konsumsi pun itu pun dibantu oleh Komisi Pelayanan Wanita. Oh, ada yang ngurusin langsung ya? Iya, dan dikembalikan kepada mereka, puji Tuhan, dan mereka langsung bekerja secara cepat. Itu aja sih. Jadi kami nggak berjalan sendiri, tetap didukung oleh rekan-rekan semua dari teman-teman kami di sini. Iya. Yang menarik gini Kak, kemarin juga ini aku juga baru keingat bahwa ternyata selama masa Jumat Agung Paskah ini memang kita masuk ke PPKM ya kalau istilahnya gitu ya. Tapi sepertinya yang saya tahu bahkan masuk ke berita juga ya Kak ya tentang bahwa ternyata oknum dari tentara segala macam datang. Iya. Itu boleh diceritain juga sih Kak, mungkin singkat aja atau mau lengkap juga boleh, nggak apa-apa. Itu gimana tuh kejadian? Nah itu puji Tuhan banget, kami tidak menyangka bahwa gereja kita ini didatengin oleh aparat pemerintah ya. Saya agak kaget juga. Sebenarnya kami tidak menyangka dan bermaksud apa-apa. Waktu seminggu atau beberapa hari sebelum ibadah Jumat Agung dan Paskah, kami akan selalu menginformasikan setiap kegiatan kami, baik Natal, Paskah atau kegiatan apapun. Nah itu hanya sebatas sampai di kantor Kapolsek Tebet sini. Yes. Nah terus kemudian dengan berjalan waktu sebelum ibadah kami mendapatkan informasi rupanya mereka khususnya Bapak Wakil ya Polda khusus daerah
Jakarta Selatan ini mereka mau mampir gitu. Saya pikir wah luar biasa banget gitu. Tapi akhirnya saya ingat karena saat ini kan kita memang sedang mengalami tidak jauh ini kan ada 2 kali kejadian dan seluruh Indonesia tahu ya di Makassar maupun di Mabes Polri di Kebayoran. Nah mungkin kalau saya bilang ya bukan kebetulan juga akhirnya mereka benar-benar mempersiapkan personel mereka kirim ke bukan hanya gereja kita tapi saya yakin semua gereja itu dijaga. Jadi waktu itu mereka hanya menginformasikan bahwa memang Bapak Kapolda Pak Kapolda itu hanya untuk mengontrol. Nah akhirnya puji Tuhan ya kami sambut dengan baik dan mereka tetap menginformasikan bahwa mereka tetap mengirimkan personel untuk keamanan ibadah kita supaya ibadah kita tetap berjalan dengan baik dan hikmat gitu dan aja puji sih. Tuhan memang apa yang mereka sumbangsikan terlihat bahwa kita merasa aman ya kayak beribadah di Jumat Agung dan Paskah juga kemarin. Puji Tuhan luar biasa. Dan ya memang suasana terbatas terus juga mengalami kejadian yang sangat membuat kita juga sempat terpaku juga ya melihat gitu ya. Jadi memang keamanan memang harus ditingkatkan di masa PPKM ini. Nah, pengen ngebahas nih Kak. Jadi kita memang sudah merayakan Paskah dan puji Tuhan semua sudah berjalan dengan baik. Tapi secara kebetulan juga sih memang kadang-kadang dirayakan di April. Tapi memang momennya ini kayaknya orang-orang udah mulai sadar bahwa oh ini dekat-dekat dengan Hari Kartini nih. Makanya kita juga kayak bulan ini kayak bagus nih untuk tema Kartini gitu. Nah, pengen aku jadi kita bakal juga nanya-nanya nih Kak seputar Kartini dari sisi sudut pandang Ibu Gembala juga. Dari Ibu Gembala melihat tentang ya memang dulu kan kita ngerayain Hari Kartini pakai baju dan sebagainya gitu ya. Dengan sesuatu terbatas seperti ini tidak mengurangi nilai dari Kartini tersebut. Menurut Bu Gembala gitu yang masih bisa dilihat nilai-nilai Kartini itu harusnya kayak gimana dan seperti apa sih sebenarnya? Nah, nilai Kartini kembali lagi kalau kita kembali kepada Alkitab ya, bahwa wanita itu tetap mempunyai peran aktif ya. Baik di Perjanjian Lama ada berapa nama yang bisa kita tahu ya, Esther ya buktinya ya, terus Deborah, ada beberapa tokoh-tokoh wanita lain yang tidak kebetulan lagi firman Tuhan menulis itu. Jadi bahkan sampai ke Perjanjian Baru. Kalau kita kembali lagi tentang kejadian 2 hari sebelumnya kita telah mengalami mengikuti ibadah Paskah, bahwa selama penderitaan Yesus itu banyak wanita-wanita yang ikut untuk mendampingin dalam penderitaan Yesus sampai ke mati di kayu salib. Gitu. Itu ada beberapa nama dan banyak itu ada di 4 Injil itu kita bisa lihat dan kita bisa pelajari banyak nama-nama wanita itu disebut di dalam firman Tuhan itu. Jadi nama-nama itu pun saya yakin itu tidak kebetulan ya. Semua itu ditulis karena saya lihat bahwa tetap kalau Tuhan meluaskan ini pasti wanita itu mempunyai peran yang sangat aktif. Baik di dalam zaman saat itu, zaman saat manusia pertama pun diciptakan dia didampingin oleh pendampingnya yaitu wanita sampai sekarang. Makanya kalau saya lihat kalau puji Tuhan sampai saat ini kita wanita disebut Kartini masa ini itu juga karena berkat Tuhan ya dipercayakan. Karena ya itu tadi ya perjuangan bagaimana era Kartini, bagaimana di Indonesia ya sampai dia pun tutup usia sehingga muncullah kata-kata emansipasi wanita dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu ya. Menarik nih karena dari Bu Gembala tadi bilang ada sudut pandang dari sisi ya mungkin lingkungan kita sehari-hari, ada juga dari sisi Alkitab gitu. Mungkin aku pengen ngebahas Kartini yang paling dekat dulu kali ya menurut kita gitu ya, itu adalah mungkin gereja kita kali ya, mungkin Antioquia gitu. Kalau dari Antioquia sendiri Kak, pastinya Bu Gembala ini kan juga secara aktif juga masih suka memberikan bimbingan juga atau bantuan kepada kaum wanita ya Kak, pelayan kaum wanita atau juga teman-teman pemuda remaja yang juga adalah seorang wanita gitu. Dari sisi Bu Gembala gitu, melihat Kartini di Antioquia sendiri itu seperti apa? Yang macam-macam Kartini di Antioquia yang Bu Gembala lihat bagaimana? Nah, puji Tuhan kita harus mengucap syukur ya kalau di gereja lokal khususnya GPD Antioquia Tebet ini wanita atau Kartini ini sangat berperan aktif ya
dalam khususnya pelayanan gereja lokal kita. Nah, hal sederhana lah ya, misalnya nggak harus jauh-jauh, mereka khususnya mereka sangat berperan aktif dalam keluarga mereka masing-masing dan mendorong anak-anaknya yang sudah mulai remaja atau anak-anak muda itu mendorong anak-anaknya untuk aktif dalam pelayanan. Itu satu. Terus yang kedua, kalau langsung kita melihat di Kartini GPDI Antioquia Tebet ini banyak, bahkan dari anak-anak sekolah minggu ya, pelayanan anak-anak itu banyak guru-guru wanita dan paling banyak malah itu nilai ya kan dibandingin pria. Terus di remaja ya, mereka aktif di situ, pelayanan di pemuda apalagi itu banyak sekali, bahkan sampai ke pelayanan wanita itu. Jadi mereka benar-benar mendukung pelayanan gereja kita di sini. Gitu sih. Dan kalau nggak salah juga banyak wanita-wanita yang mulai aktif dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka juga sebagainya ya. Meskipun mereka tidak aktif di pelayanan yang terlihat di depan mimbar, tetapi di belakang layar pun mereka sangat mendukung gitu kan. Contohnya misalnya dalam hal untuk mempersiapkan konsumsi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada, tidak kelihatan memang, tetapi tanpa mereka pun kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi saya sangat menghargai bahwa peran wanita khususnya di GPD Antioquia Tebet itu benar-benar ya sampai saat ini puji Tuhan sangat aktif, meskipun sampai saat ini tetap itu sangat terbatas karena pandemi. Ya, tapi saya terus berdoa dan saya terus mendorong teman-teman wanita yang masih aktif, yang bisa hadir tatap muka hari Minggu, biar tetap setia kepada Tuhan dan tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, kita bisa aktif lagi di dalam gereja lokal. Yes, menarik banget karena ini pertama kali nih, apalagi khusus langsung didengar oleh Bu Gembala ini, karena biasanya kalau di pendidikan sekolah emansipasi wanita apa sih? Ya pokoknya wanita punya hak gitu untuk kerja dan sebagainya gitu. Tapi ini menarik karena wanita pun punya hak untuk melayani, wanita pun punya hak untuk serupa dapat berkontribusi untuk gereja dan juga untuk lingkungan sekitar mereka gitu. Kayak ini menarik banget nih karena orang selalu mikir karir tinggi, wanita harus karir tinggi segala macam. Padahal yang penting kan persamaan hak dan untuk melayani pun itu termasuk emansipasi. Sama puji Tuhan ya, dan sudah pelan-pelan dipercayakan oleh Bapak Gembala ya. Saya pun dipercayakan untuk berkhotbah, untuk di depan mimbar. Sebenarnya kalau kembali lagi ke emansipasi, tetap saya menghargai bahwa satu pemimpin baik di rumah tangga maupun dimanapun itu memang saya tetap menghargai seorang pria yang harus tampil. Tapi dengan berjalan waktu kita juga belajar dari Kartini ya, pahlawan kita ini, pahlawan Indonesia, bahwa dia mengajarkan bahwa tetap wanita itu memiliki kedudukan yang sama. Dan kembali lagi saya harus ingatkan bahwa tetap setinggi apapun posisi kita, sebesar apapun yang Tuhan percayakan di luar ya pelayanan atau di gereja, tetap kalau kembali ke keluarga, wanita tetap emansipasi seorang istri, menjadi penopang, pendamping bagi suami. Yes. Itu dia dari Bu Gembala tentang bagaimana emansipasi wanita dari sisi ini ya. Luar biasa ini harus ini ya buat Kartini baik yang sudah senior maupun yang masih junior, nanti harus diingat ya, walaupun haknya sama, ingat suami harus ini ya. Harus seperti itu. Nah, ini menarik, kita tadi udah ngebahas tentang Antioquia banyak sekali ya, apalagi waktu itu Bu Gembala 2 minggu lalu kalau nggak salah di episode terakhir untuk ibadah minggu sempat khotbah terkait bagaimana wanita juga ada yang menjahit untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Wah, itu luar biasa. Itu salah satu dari beberapa banyak contoh di Antioquia yang mengamalkan emansipasi wanita itu ya. Terutama mereka sangat menghargai, tahu kemampuan dan karunia dari Tuhan. Jadi mereka lebih fokus ke situ, meskipun kembali lagi tidak harus tampil di depan mimbar lah ya, atau di depan layar seperti itu. Artinya berarti emansipasi wanita ini justru salah satu kesempatan buat para wanita untuk mengembangkan talenta yang mereka punya berarti. Mungkin kadang-kadang berpikir, selalu saya ingatkan bahwa saya nggak bisa apa-apa. Bukan nggak bisa apa-apa. Kalaupun rumah misalnya sederhana ya, di rumah tangga, rumah berantakan pun tanggung jawab kan pasti istri atau wanita yang di dalam rumah itu gitu kan.
Kalaupun rumah rapi, ya puji Tuhan itu karena peran dari seorang wanita di rumah itu. Gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Karena ya ini saya tidak mengatasnama semua pria ya, karena kalau untuk mengharuskan kebersihan rumah buat saya, waduh, sulit sekali rasanya. Tapi mencoba, harus mencoba. Iya, tapi tetap aja bukannya itu, tapi bukan hanya peran wanitanya, tapi pasti ada kerjasama dengan pria lah ya. Gitu. Nah, Bu Gembala, kita udah ngebahas tentang bagaimana emansipasi wanita untuk dari sisi kalangan OIGP dan Antioquia, bagaimana mereka dalam pekerjaan mereka atau pelayanan mereka, emansipasi wanita itu terlihat. Kalau dari sisi Alkitab tadi yang sempat dari Bu Gembala juga sempat Panjing tadi sempat bahas juga gitu. Menurut Bu Gembala, peran-peran wanita terus yang tadi sempat disebutkan tadi, ada aja nggak sih contoh-contoh apa aja sih yang bisa di-share gitu? Tadi sempat Hawa ya, bagaimana dia membantu Adam. Tapi untuk yang wanita-wanita lain yang Ibu Gembala pengen share di Alkitab, wujud dari emansipasi wanita itu seperti apa? Ini mungkin belum jauh dari Paskah. Jadi saya waktu membaca, merenungkan, ada beberapa nama wanita yang ditulis dalam firman Tuhan, bahwa mereka itu kalau saya melihat ya, untuk saat itu zaman Yesus lahir dan datang ke dunia itu, nah sebenarnya nilai wanita saat itu benar-benar itu tidak ada, karena di zaman itu khususnya adat istiadat orang Yahudi, pria itu memang itu ditonjolkan atau memang yang diutamakan ya. Tapi tidak kebetulan lagi bahwa firman Tuhan mencatat nama-nama wanita ini. Saya melihat wanita-wanita saat itu mereka adalah orang-orang yang siap menerima konsekuensi. Terus yang kedua, tetap setia walaupun melihat orang atau Tuhannya mengalami penderitaan, tetap mereka setia menemani, bahkan sampai ajal menjemput Tuhan Yesus ya saat itu dikuburkan. Dan kemudian, dan siapa lagi orang pertama yang mencari Yesus, itu pun wanita ya, yang kita tahu bahwa namanya Maria. Nah, dan saat itu waktu pagi-pagi dia datang ke kuburan Yesus, dia mencari, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Itu yang saya melihat, bahwa mereka luar biasa. Mereka adalah wanita-wanita yang kuat, meskipun tidak dihitung ya, saat itu tidak dihitung bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan seperti pria-pria saat itu, tetapi mereka tetap dengan kemampuan mereka tetap setia menemani Yesus, bahkan sampai ke kuburan, bahkan sampai Yesus bangkit, mereka tetap ada. Itulah peran aktif wanita, bahwa menggambarkan wanita itu tetap juga mempunyai nilai yang sama dengan pria. Itu sih. Akhirnya menjadi bagian dari sejarah juga ya tentang itu ya, bagaimana wanita itu yang menjadi bagian pertama ya dalam pencarian Tuhan Yesus ketika dari kubur, wah kemana gitu ya. Jadi itulah salah satu dari banyak contoh emansipasi wanita dalam kitab. Kalau boleh tahu dari Bu Gembala sendiri gitu, kayak misalnya tadi yang tentang Paskah ya, bagaimana tadi wanita-wanita itu emansipasi wanita dengan cara mengamalkan kesetiaan dan sebagainya gitu. Kalau untuk contoh-contoh lain misalkan yang mungkin ini agak out of the box maybe ya, tapi misalkan ada yang mereka bekerja karir dan sebagainya, itu dijelaskan juga nggak sih dalam Alkitab? Karena kalau misalnya tadi kan Maria Magdalena tetap setia gitu ya, bagaimana memakai kesetiaannya itu sampai Tuhan Yesus bangkit lagi dari kematian gitu. Tapi kalau contoh misalnya wanita yang memang menjadi pemimpin atau menjadi yang karir, contoh-contoh seperti itu ada nggak sih sebenarnya di Alkitab? Sampai saat ini memang tidak tercatat, tetapi kalau kita kembali lagi melihat itu di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu contohnya yang punya kedudukan itu salah satunya Esther. Oke, betul. Ya, Esther, dia adalah calon ratu malah ya, luar biasa itu. Orang nomor 2 di satu negeri saat itu. Dia memiliki kedudukan, meskipun itu sih sebenarnya gambaran untuk seperti wanita yang saat ini memiliki karir atau apa. Nah, itu memang tidak tertulis secara detail, tetapi itulah gambaran salah satunya, bahwa mereka tetap wanita
sesuai dengan kodratnya mereka tetap memiliki ada pemisahan. Kalau di saat mereka bertugas atau apa, mereka tetap bertanggung jawab dengan tugasnya. Tetapi kalau saat kembali lagi ke rumah sebagai istri atau ibu sebagai rumah tangga, mereka tetap harus tahu kodratnya, mereka adalah seorang wanita. Yes, luar biasa. Jadi itulah Antiokers, kita sudah ngebahas banyak banget seputar Alkitabiah tadi, bagaimana dari sisi Antioquia udah terlihat banyak ternyata Kartini. Bahkan di Alkitab pun dijelaskan bagaimana kesetiaan, kedudukan juga dijelaskan bahwa semua boleh punya, tapi balik lagi seperti kata Bu Gembala, kita melakukan seperti fungsi kita gitu ya. Kita boleh mendapatkan hak sama, tapi balik lagi sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu rumah tangga gitu, kita tetap menjalankan fungsi kita juga gitu. Jangan sampai dilupakan. Benar. Baiklah, Antiokers, kita banyak banget udah ngebahas Kak Maudia ngebahas tentang seputar emansipasi wanita dari sisi Alkitabiah, dari sisi Antioquia. Dan kita kalau misalnya Antiokers pengen ngelihat banyak hal Kartini lain yang pengen kita tanya-tanya dari sisi karir dan sebagainya, tunggu di beberapa episode ke depan pasti ada juga. Baiklah Bu Gembala, kita sudah masuk ke sesi terakhir. Jadi seperti biasa kita akan kasih kesempatan buat narasumber yang dimana adalah Bu Gembala untuk memberikan closing statement. Jadi karena kebetulan kita temanya Hari Kartini dan juga kebetulan kita baru merayakan Paskah, boleh disampaikan oleh Bu Gembala kepada Antiokers yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Apa harapannya buat Antiokers untuk terkait Hari Paskah ataupun Hari Kartini ini? Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Sakti kesempatannya. Nah, para Antiokers khususnya wanita, yang pertama pasti kita harus bersyukur ya. Kita diciptakan sebagai wanita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan yang kedua, karena kita dipercayakan sebagai wanita, mari kita sebagai wanita-wanita yang dimanapun berada yang mengikuti siaran ini, mari kita menjadi penopang, menjadi pendamping, menjadi pendorong bagi pasangan kita, bagi suami, bagi anak-anak kita, mungkin dan sampai ke lingkungan, bahkan sampai pelayanan di gereja lokal kita masing-masing. Dan yang ketiga, kembali lagi bahwa Tuhan itu memberikan kita semua karunia dan talenta itu kita masing-masing. Jadi gunakan talenta karunia itu, kita tingkatkan lagi, kita kembangkan, berdoa, minta sama Tuhan, kita pasti bisa. Dan tetap kita sama dengan pria, tapi tetap kita memiliki bahwa kita hanya seorang wanita yang benar-benar menjadi support ya pasangan kita, suami kita. Apapun yang kita miliki, kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya, dan semuanya itu tidak lain hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kembali lagi diingatkan bahwa pemerintah selalu ingatkan bahwa kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Bukan 3M lagi, sekarang 5M. Ya. 5M ya. Jadi tetap mari kita sebagai wanita-wanita dimanapun kita berada, mari kita menjadi penopang-penopang baik di rumah tangga kita masing-masing, dan menjadi penopang-penopang, pendoa, pendorong, memberikan semangat bagi pelayanan-pelayanan gereja, khususnya gereja lokal kita di GPDI Antioquia Tebet. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Maudi untuk boleh hadir di podcast kali ini. Sebentar kita akan menutup acara kita, tapi mungkin kita mohon kesediaan Ibu Gembala untuk menutup kita di dalam doa. Silakan. Ya, mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk acara hari ini, dan kami percaya bahwa semua yang kami lakukan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Sakti yang menjadi pemimpin acara ini Tuhan, dan teman-teman kami di belakang layar, siapapun mereka, Tuhan juga memberkati, khususnya bagi pemirsa YouTube channel X hari ini Tuhan juga memberkati. Permasalahan pergumulan yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, khususnya kami wanita-wanita
di GPDI Antioquia Tebet, menjadi pendukung, menjadi penopang, menjadi pendoa bagi semua keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada, khususnya pelayanan tempat kami ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga pakai acara X Tuhan untuk hari-hari yang akan datang, semua berjalan dengan baik, hanya untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami akhiri acara X hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Bu Gembala, sekali lagi terima kasih sudah mau hadir. Sekiranya apa yang kita dapatkan pada hari ini, dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Bu Gembala boleh menjadi berkat bagi siapa yang mendengarkan. Sampai ketemu lagi Kak di hari Minggu nanti. Ya, terima kasih. Memberkati. Ya, Antiochers, itu yang sudah kami ngobrol-ngobrol bersama Bu Gembala. Kalau misalnya dari Antiochers ada usul narasumber atau misalnya usul-usul yang lainnya, boleh banget komen di bawah di kolom komentar. Dan kalau misalnya Antiochers suka, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah, fungsinya untuk tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube GPDI Antioquia Tebet. Dan pastinya thank you juga buat para kru yang ada di sini. Thank you buat produser kita, ada Audrey Unike, ada sound kita, ada Vesa, dan juga dari sisi kamera ada Kak Adam, ada Kak Rafa Junior, dan juga Kak Jojo. Sebenarnya bukan Rafa Junior ya, cuman karena kita punya dua Rafa. Saya selalu bilang Rafa Senior, Rafa Junior, padahal Rafa Amori, Rama Amori Joseph gitu ya. Tidak apa-apa. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Di hari Kamis seperti biasa ada streaming doa setiap jam 6:30 malam. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia Tebet dan juga Facebook GPD Antioquia Tebet. Dan seperti biasa di hari Minggu kita ada ibadah raya kita pagi jam 8 dengan menggunakan streaming melalui YouTube channel, dan juga pastinya di ibadah kedua jam 11 siang. Dan minggu ini yang akan mengikuti ibadah adalah dari grup A. Dan buat Antiochers yang belum tahu kira-kira ada di kelompok apa, ataupun misalnya belum masuk di list kelompok dari Pak Gembala dan juga Bu Gembala, boleh silakan ditanyakan kepada sekretariat GPD Antioquia Tebet. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media atau WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti aku ini signing out bersama Bu Gembala. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all and bye.